Pemirsa, Anda menyaksikan program spesial Meet the VVIP, mengenal lebih dekat para pemimpin bangsa bersama saya Dian Mirza. Dan hari ini saya sangat bersyukur dan berbangga berada di gedung Lemhanas Republik Indonesia. Dan di episode kali ini saya akan berbincang bersama dengan seorang tentara, namun bukan tentara biasa. Berkat kecakapannya di dalam memimpin, ia dipercaya sebagai komandan kompi, komandan batalion, dan juga komandan brigade di Kesatuan Elit Kostrad. Dan tidak hanya itu, karena ia memiliki pengetahuan, pergaulan yang luas, berpikiran terbuka dan juga berpandangan jauh ke depan, sehingga ia disebut sebagai jenderal pemikir. Dan pemikirannya tersebut tertuang dalam bukunya Tentara Kok Mikir? Iya, siapa lagi kalau bukan Gubernur Lemhanas Republik Indonesia, Bapak Letjen TNI Purnawirawan Agus Widjoyo. Selamat pagi, Pak Agus. Ya, selamat pagi. Apa kabarnya? Baik. Ya, sehat-sehat. Baik, alhamdulillah. Ya. Terima kasih loh Pak sudah mengalokasikan waktunya bersama Jak TV di VVIP. Terima kasih. Kita sampainya sama-sama ya. Terima kasih Pak. Gimana Pak jalan sini, macet gak? Enggak sih. Enggak ya. Lumayan. Ya. Baik, kalau disuruh milih nih, kan kita mau mengenal selain Lemhanasnya, lembaganya, kita juga masyarakat juga pengen tahu sosok gubernurnya. Nah, kalau disuruh pilih, mau hiking atau sepedaan? Hiking atau sepedaan? Saya pilih hiking. Pastel atau kroket? Kroket. Kenapa? Kenapa? Bedanya dikit kan? Kalau misalnya disuruh milih Pak dulu, jadi tentara apa jadi pemain bola? Pemain bola. Oke. Ronaldo lebih cocok di Juve apa di MU? Ronaldo lebih cocok di? Juve atau di MU? Oh, lebih cocok di MU. Oh gitu, oke. Gara-gara fansnya MU? Ya, karena hati saya di MU sih. Oh gitu ya. Pak, kalau kita bicara soal apa ya, Bapak kan masih seorang purnawirawan yang masih aktif gitu, masih sempat melakukan olahraga juga, minimal weekend gitu ya Pak ya. Selain berolahraga, apa yang Bapak lakukan untuk tetap memaintain kesehatan Bapak di masa pandemi ini Pak? Maintain kesehatan. Kata orang, kesehatan di masa pandemi sangat banyak dipengaruhi oleh kondisi kejiwaan. Asik. Jadi ya tempatkan posisi kejiwaan pada posisi yang nyaman, santai, jangan mau dibawa tegang oleh yang sebetulnya bukan urusan kita, dan mungkin juga jangan terlalu jelimet gitulah. Jadi tempatkan secara proporsional, jangan lupa dalam waktu-waktu senggang untuk menyediakan me time. Tetap penting ya Pak itu ya penting, Pak ya, sibuk apapun kita. Kalau orang masalah-masalah lain itu banyak orang yang ngurus, ya kan? Tapi kalau urusan kesehatan kita kan gak ada orang lain yang ngurus kecuali diri kita sendiri, dan itu diawali dari kondisi kejiwaan kita kan. Dari mindset juga ya Pak ya. Mindset. Nah, kalau dari Pak Agus pribadi untuk balancing gitu, untuk stay positif, untuk stay happy di tengah kondisi yang seperti ini loh Pak. Maksudnya kita juga mau happy juga kadang kepikiran A, B, C, apalagi Bapak dengan tanggung jawab yang besar. Jadi masalah-masalah itu jangan pengen kita habisin semuanya deh, bagi-bagi aja sama banyak orang. Oh oke. Selama ini ditanggung sendiri. Ya enggak, banyak orang kan yang mau menyelesaikan segalanya itu sendiri gitu ya. Oke. Kan banyak yang ngurus itu. Baik. Nah ini Pak Agus, kalau kita bicara soal masih kondisi di tengah pandemi seperti ini,
kita nggak berbicara soal hampir semua aktivitas lah ya Pak ya, semenjak pandemi tuh ya ada yang dikurangi, ada yang full WFH seperti itu. Nah ini kalau kita berbicara soal aktivitas, salah satunya kan pendidikan. Pendidikan juga kita lakukan secara daring, mau nggak mau, meskipun Menteri juga sudah mengizinkan beberapa sekolah untuk melakukan tatap muka. Apa pendapat Bapak kalau hampir 2 tahun nih anak-anak sekolah daring? Seperti itu. Ya, pandemi COVID-19 ini kan di luar kemauan kita. Ini bukan pilihan. Sehingga kita perlu untuk menyesuaikan diri. Kita yang dipaksa untuk menyesuaikan diri. Nah, cilakanya juga dipaksa penyesuaian diri ini ada dua sisi dari satu pandemi yang sama yang tidak bisa kita pilih, yaitu kesehatan dan ekonomi. Di tengahnya ini ada kegiatan-kegiatan kemasyarakatan termasuk pendidikan. Ya kan? Ya kita harus bermain di antara 3 variabel itu secara seimbang. Kita ingin yang satu, misalnya kita ingin pendidikan itu terutama pendidikan umum untuk anak-anak ya. Mereka pasti akan lebih efektif mengikutinya termasuk di Lemhanas apabila dilaksanakan tatap muka. Tapi kan itu tidak mungkin. Betul. Untuk Lemhanas pendidikan ini masih untuk orang dewasa, di mana bisa kita laksanakan dalam jaringan, gitu. Tapi kalau untuk pendidikan umum, apalagi pada usia-usia dini gitu kan, mereka kan membutuhkan sosialisasi. Jadi memang akan ada aspek-aspek yang dikorbankan. Seperti sekarang kita lihat pemerintah sudah mulai mencoba untuk pendidikan tatap muka. Tapi nyatanya juga banyak sekali sekolah-sekolah metode pendidikan yang kembali normal itu ternyata juga kembali dihempas oleh keterpaparan COVID. Jadi pada akhirnya ujung-ujungnya adalah kesehatan yang paling utama. Tanpa kesehatan kita tidak bisa berbuat apa-apa. Ada yang pasti ada yang dikorbankan, tapi ada yang miss nggak sih Pak dari proses pendidikan yang dilakukan secara daring ini selama hampir 2 tahun gitu Pak? Dan kalau melihat kondisi sekarang, we know the world is changing. Kita memasuki era globalisasi, pastinya ada yang termasuk ketahanan ideologi Pancasila juga ya terganggu lah seperti itu dengan adanya media sosial, internet dan lain sebagainya. Ideologi alternatif banyak yang masuk seperti itu. Nah, masih urgent nggak untuk saat ini generasi muda, generasi milenial, generasi Z dan Alpha untuk mempelajari Pancasila? Urgensinya apa Pak? Masih perlu nggak sih sebetulnya? Ya sekarang tergantung kepada kita. Pertama adalah masih inginkah kita untuk memelihara identitas bangsa Indonesia? Masih banggakah kita sebagai warga negara Indonesia? Kalau kebanggaan dan keinginan tidak ada, ya sudah diangkat saja batas-batas itu dan kita menjadi warga dunia. Tapi terus bagaimana menjadi warga dunia itu? Gitu kan? Kita dilahirkan di tanah Indonesia, kerabat-kerabat kita juga berasal dari budaya Indonesia, gitu. Kita bangga dengan capaian-capaian yang mampu untuk mengibarkan bendera merah putih di pentas dunia, gitu. Kita tidak bisa lepaskan itu, walaupun juga harus ada kompatibilitas ya antara kinerja sistem nasional dengan kinerja dan sistem nilai-nilai yang diklaim sebagai nilai universal. Jadi jangan sampai dikotomikan itu bahwa, dan mungkin juga karena cara melihat dari patriotisme, kebanggaan nasional itu berbeda untuk generasi sekarang yang sudah memang lebih bercampur pada pergaulan internasional dibanding dengan generasi saya. Ada nggak cara atau strategi untuk mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila itu dalam kehidupan sehari-hari untuk generasi muda Pak? Karena kan pasti zaman dulu caranya beda dengan zaman sekarang. Itu gimana ya Pak ya? Sudah punya putra belum? Sudah Pak. Berapa? 1. Oke. Nah sekarang sama aja dengan membina anak-anak kita. Kita mencoba masuk ke dalam alam pikiran dan cara berpikir mereka. Jangan paksakan pembinaan Pancasila itu kepada mereka generasi milenial dengan cara-cara saya dulu.
cara berpikir mereka sudah berbeda. Jadi ini menjadi tantangan bagi kita. Apa sih yang mereka cari? Apa yang membuat nyaman pada diri mereka? Dan bagaimana paradigma-paradigma itu bisa kita padukan dengan pembekalan nilai-nilai yang ingin kita sampaikan. Gitu. Mungkin kita bisa jalan-jalan ke tempat lain, Pak. Boleh, ya ayo. Oke. Saya tunjukkan juga Lemhanas ini. Baik, Pak.